Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, telah kita ketahui bersama bahwasanya semua yang ada di dunia ini akan sirna, akan punah. Dari segi kita melihat berjalannya waktu, berjalannya zaman, semuanya akan punah. Silih bergantinya siang dan malam, dunia tambah tua. Kita dah tahu semua, kita ini akan mati semua. Dunia ini akan ditinggalkan semua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernyawa dha'iqatul maut akan menemui yang namanya kematian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk Allah yang bernyawa berupa manusia, jin, malaikat, dan malaikat pencabut nyawa itu sendiri pun akan menemui ajalnya. Semuanya akan menemui ajal. Dunia ini akan hancur, manusia pun akan hancur, akan mati. Semuanya akan mati. Dan dunia ini tidaklah suatu perkara yang kekal. Semuanya akan hancur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat seterusnya, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala Allah menjauhkan dia dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga, faqad faz, maka orang tersebut adalah orang yang untung. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, kepada seluruh al-mukallifin, hamba-hamba Allah yang dikasih beban agama, bahwasanya ukuran kesuksesan ada ketika seseorang ini mengamalkan agama. Sehingga kalau dia ini mengamalkan agama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka dia akan selamat dari api neraka dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad faz, maka dia telah beruntung, kata Allah. Beruntung, orang begitu tuh sudah beruntung. Allah tidak mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang hidupnya selalu sehat, istrinya banyak, dunianya cukup. Tidak. Tapi Allah mengatakan orang yang beruntung, orang yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Berarti ukuran kesuksesan itu bukan dunia. Karena kalau ukuran kesuksesan itu dunia, maka orang yang paling sukses adalah Fir'aun. Karena dia ini raja, kaya, dan korun. Orang ini, dia ini kaya. Tetapi tidak, kesuksesan itu bukan di dalam dunia. Karena banyak para nabi dan rasul tidak memiliki dunia. Seperti Nabi Isa, beliau itu hanyalah berbantalan batu, atap rumahnya itu ya langit, terus ya tempat tidurnya itu ya di tanah, nggak punya dunia beliau. Seperti Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini orang hidupnya sederhana, sehingga beliau tuh pernah tidur itu di atas tikar yang sangat kasar, sehingga bekas-bekasnya itu menempel di punggung beliau. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, kaisar-kaisar Romawi itu tidur di kasur-kasur yang empuk, sedangkan kau Nabiullah, utusan Allah, tidur di tempat yang kayak begini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunia." Apa hubunganku dengan dunia? Kata Nabi. Aku ini enggak ada hubungan dengan dunia. Karena kita ini diciptakan untuk akhirat. Tidaklah aku ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh, yang sedang singgah di sebuah naungan pohon, kata Nabi.
Jadi Nabi mengatakan, jadi kita hidupnya ini bagaikan orang yang singgah aja, bukan tempat tinggal yang hakiki. Tempat tinggal kita hakiki adalah di akhirat. Maka yang paling kita penting persiapkan adalah kehidupan kita yang ada di akhirat, kehidupan yang hakiki. Sedangkan dunia ini ya mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Semua kenikmatannya menipu. Yang sehat ya pasti akan sakit nanti, menipu. Yang kaya ya akan mati, dia miskin ya. Yang hidup kenikmatannya menipu juga, suatu saat akan mati. Nggak ada yang hakiki. Nah, nikmatnya siang akan datang malam, malam akan datang siang, ganti terus, nggak ada enak terus. Itulah kehidupan dunia ini. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan dan mempersiapkan kehidupan yang ada setelah mati, yaitu akhirat. Dia selalu usaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan yang setelah mati. Nabi tidak mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengumpulkan harta, pandai berdagang, tidak. Tetapi beliau mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.